ataupun berkunang-kunang ataupun migrain, maka jika membuat lemas lebih baik ditinggal. Namun bukan haram dan bukan pembatal puasa. Maka inilah dari jenis yang pertama, yang mana penulis beristidlal dengan asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan wajah pendalilan di saat ditanya apakah kamu membencinya wahai Anas, tidak, kecuali karena membuat lemah saja, maka hukumnya boleh-boleh saja. Maka inilah yang diinginkan dengan makruh. Contohnya, sekarang saya ingin berbekam, merasakan pusing di tengkuk, mungkin kolesterol tinggi, mungkin hypertension, bla bla bla, ataupun darah kotor, ingin dibuang. Dan di siang Ramadan terasa pusing, sudah sepekan ataupun 10 hari Ramadan, maka tidak sabar lagi. Kalau malam berbuka sibuk dengan tarawih, ya sudahlah siang hari dibekam gak apa-apa. Akhirnya datang ba'da zuhur dibekam, alhamdulillah tidak apa-apa, tidak batal puasa dan tidak haram. Namun dia mengetahui dirinya sendiri. Di saat datang ke sana dan diperiksa dulu hypertension ataupun hypotension, diperiksa tekanan darah. Setelah ditensi darah ternyata hypotension. Maka pembekamnya mengatakan, "Pak, Bapak ini sekarang tekanan darahnya dengan puasa hypotension berapa? 90/50. Maka ini bisa membahayakan. Sekarang Bapak bagaimana? Pusing dan berputar, vertigo. Maka bagusnya ditinggal nanti saja, karena dari segi pemeriksaan Bapak dhaif. Dan juga diperiksa boleh HB, hemoglobin. Ternyata hemoglobinnya yang laki-laki normal 12 sampai 13, dia hanya 9. Wah, Bapak hemoglobinnya kurang. Lalu bagaimana? Nasihat kami agar tidak dibekam, karena makruh. Akhirnya dia tinggalkan. Maka di sini dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena taraka syai'an, yang mana dia imtisalan, meninggalkan perkara yang makruh imtisalan, maka hukumnya dia mendapatkan pahala. Maka betapa orang yang mempunyai ilmu mendapatkan pahala, dan orang yang tidak mempunyai ilmu tidak mendapatkan pahala. Berapa dari perkara yang kita tinggalkan, kita tidak mendapatkan pahala karena tidak mempunyai ilmu. Maka orang yang ingin berbekam dan tahu bahwa dirinya akan masuk kepada perkara yang berbahaya, lemas, pingsan bisa jadi, dia tinggalkan makruh, maka dia mendapatkan pahala. Maka ini dari permasalahan yang pertama, bekam. Wal amru tsani wa tsalits al mubalaghah fil madmadah, bahwa dia itu mubalaghah di dalam al madmadah. Makna sebelum kita masuk kepada hadis, ma makna al mubalaghah fil madmadah? Makna al-mubalaghah dia masdar dari balagha yubaligu mubalaghatan, ala wazn fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Balagha yubaligu, terlalu berlebihan. Mubalaghatan, mubalaghah, kamu terlalu hyperbolik. Bahasa Indonesia yang mengikuti bahasa hyperbolik, mubalaghah ida ijtahada fihil amr, jika dia sangat masuk kepada perkara itu dinamakan mubalaghah ataupun hyperbolik ataupun ekstrim. Maka yang diinginkan al mubalaghah fil madmadah. Madmadah apa itu? Kumur-kumur. Maka di sini al mubalaghah fil madmadah bi idaratil ma ilal a'maqil fam wa aqasihi wa asdaqahu wa fil istinsyaq bi isalil ma ila batinil anf
Maka ini yang diinginkan dengan mubalaghah fil madmadah wa kadzalika fil istinsyaq. Mubalaghah fil madmadah dengan mubalaghah fil istinsyaq ini dimakruhkan. Adapun mubalaghah di dalam wudu fil istinsyaq, dia menarik air. Istinsyaq adalah menarik air. Maka di saat berwudu dengan kencang dia menarik air masuk nanti ke hidung dan masuk ke saluran pernapasan ataupun cabang, dan bisa masuk kepada tenggorokan. Karena di sini nanti ada cabang. Dari pernapasan ada cabang masuk ke tenggorokan atau ke paru-paru. Dan mubalaghah fil madmadah, berkumur tapi mubalaghah. Coba berkumur yang mubalaghah bagaimana? Bukan hanya masalah di antara pipi, tapi kadang-kadang ditarik. Nah, itu mubalaghah fil madmadah. Takut dia akan jatuh. Terminum. Maka ini mubalaghah fil madmadah. Bukan hanya ini, bukan mubalaghah. Kemudian mana wajah pendalilannya? Makruhat fil mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq di dalam hadis. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kita kembali kepada matan. Qala Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Abdul Wahhab Ibnu Abdul Hakam Al-Baghdadi Al-Warraq wa Abu Ammar Al-Husain Ibnu Hurais. Qala, keduanya meriwayatkan, haddatsana Yahya Ibnu Sulaim, haddatsani Ismail Ibnu Katsir. Qala sami'tu Asim Ibnu Laqit Ibnu Sabrah an abihi, dari sahabat Laqit Ibnu Sabrah. Qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku tentang bagaimana cara berwudu dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan asbigil wudu, maka sempurnakan wudu itu. Wa khallil bainal asabi', dan khallil bainal asabi' seperti ini, antara pergelangan tangan dan antara pergelangan kaki itu tukhallil bainal asabi'. Jadi dibukakan tangan-tangannya dan kakinya juga antara jari jemari. Wa balligh fil istinsyaq ila an takuna sha'ima, dan berijtihad dalam menyedot air kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Maka di sini diambil pendalilannya mubalaghah di dalam istinsyaq dan diriwayat di madmadah, maka ila antakuna sha'ima, dikecualikan oleh Nabi kecuali di saat kamu puasa. Maka kalimat ila antakuna sha'ima ada faidah bagi orang-orang yang berpuasa untuk tidak ijtihad yubaligh fil madmadah dan fil istinsyaq. Hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari jalan madarul hadisnya kepada Yahya Ibnu Sulaim an Abi Hashim Ismail Ibnu Katsir an Asim Ibnu Laqit dari bapaknya Laqit Ibnu Sabrah, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari jalan Waqi' haddatsana Sufyan an Abi Hashim. Maka madarus sanad kepada Abu Hashim Ismail Ibnu Katsir. Seperti juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdul Razzaq dari jalan Ibnu Jurayj haddatsana Ismail Ibnu Katsir. Kemudian dari Asim Ibnu Laqit. Maka sanad ini sanad yang sahih. Madarnya kepada Abu Hashim, dan Abu Hashim di sini rawi yang thiqah dan telah dihukumi oleh Abu Isa At-Tirmidzi hada haditsun hasanun sahih. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka barang siapa yang berwudu dan dia dalam keadaan shaim dan meninggalkan al-mubalaghah fihi ma khasyata an yadkhulal ma ila al-jawf falahu ajr bi tarkihima wa in fa'ala dzalika wa lam yufsid siyamahu. Maka mana wajah pendalilan dari hukum makruh? Lihat bagaimana orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Maka tidak sama orang yang
alim dengan orang yang ignorant, orang yang bodoh kepada agama. Dia tahu tentang permasalahan hadis Laqit ibnu Sabrah, bahwa wudu itu apa? Balik fil istinsyaq, maka disedot air agar membersihkan khaysum. Illa fisyam, kecuali antakuna sha'ima, kecuali kamu berpuasa. Maka dia di siang-siang puasa, tidak semua puasa juga, malam boleh. Dan wudu untuk maghrib, sebelum maghrib maka bagusnya makruh. Namun wudu untuk isya, wudu untuk salat fajar, wudu untuk salat tarawih, balik fil istinsyaq. Namun di saat wudu untuk salat duhur dan asar, lam tubalik fil istinsyaq. Di saat dia berwudu tahu ilmu ini, maka dia bernafas dengan pelan dan madmadah dengan biasa saja. Maka poinnya di sini adalah dia meninggalkan ijtihad fil istinsyaq dan dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena definisi makruh tadi. Taraka imtithalan. Dia meninggalkan perkara yang dia tinggalkan karena makruh, mendapatkan pahala. Kemudian jika ditanyakan kepada kita, dari tadi kok hadis-hadisnya hanya disebutkan al-istinsyaq, mana al-madmadah? Maka jawabnya telah disebutkan di dalam beberapa riwayat, seperti disebutkan oleh Ad-Dulabi yang dinukilkan oleh Az-Zailai di Nisbur Rayah. Rawahu Abu Bishr Ad-Dulabi fi juz jama'ahu min ahadis Sufyan Ats-Tsauri. Tadi kan sanadnya kepada Sufyan Ats-Tsauri, maka di riwayat dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri disebutkan haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Siapa? Muhammad ibnu Bashar, Bundar. Haddatsana Abdurrahman, maka Bundar kebanyakan meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Mahdi. Haddatsana Sufyan. Siapa Sufyan? Berarti Sufyan Ats-Tsauri. An Abi Hashim, sanad ini an Asim ibni Laqit, dari bapaknya. Maka sanadnya sahih dari Ad-Dulabi di sini. Muhammad ibnu Bashar thiqah, Abdurrahman ibnu Mahdi imam, bahkan Muhammad ibnu Bashar Bundar imam. Semua rijalnya imam kecuali Abu Hashim thiqah dan Asim ibnu Laqit thiqah, telah kita lewati tadi. Disebutkan lafadznya dengan tambahan asbigul wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil madmadah wal istinsyaq ila an takuna sha'ima. Maka di sini sanadnya sahih. Maka yang meninggalkan dua perkara ini masuk kepada perkara yang makruh, dan dia tinggalkan perkara yang makruh, maka dia mendapatkan pahala. Perkara yang kedua dari segi qawaid al-usuliyah min bab al-mafhum al-mukhalafah. Idza muni'a al-istinsyaq fil mubalaghah indal wudu binisbah li sha'im fal imtina al mubalaghah fil madmadah min babil aula li'anna hadha huwal manfad al haqiqi wal anf sara madkhalan bil alhaq fa ala sha'im an la yubalik fil istinsyaq wa min babil aula wa la yubalik fil madmadah. Perkara yang kedua, jika ditanyakan dari tadi pendalilannya istinsyaq di dalam hadis, lalu bagaimana dengan madmadah? Tadi kita jawab telah datang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dulabi dengan sanad yang sahih. Selesai dari permasalahan ini. Namun kita ingin menjawab dari permasalahan ilmu usul. Di sana ada kaidah al-mafhum al-muwafaqah wal mafhum al-mukhalafah. Maka di dalam mafhum al-mukhalafah ada dinamakan dengan babul aula.
Maka jika kata Nabi, falyubalik fil istinsyaq illa antakuna shaiman, agar kalian itu jangan ijtihad di dalam istinsyaq di saat menyedot air dari hidung, kecuali jika kamu puasa, maka puasa jangan lakukan itu. Jika Nabi mengatakan jangan melakukan bagi yang memasukkan air ke hidung, dan masuknya air ke hidung tidak langsung masuk kepada lambung atau tenggorokan, masih jauh karena prosesnya dari hidung masuk ke bagian hidung, kemudian nanti pertengahan bertemu dengan jalan simpang, ima dia ke paru-paru, ima dia ke hidung. Adapun al-madmadah, berkumur, maka dia langsung dari manfadh, dari tempat mulut, tempat makan dan minum. Maka dari segi inilah dinamakan mafhum al-muwafaqah dari babul aula, min bab al-aula. Kita katakan jika al-istinsyaq disebutkan di dalam hadis tadi dari Nabi, oh jangan dilakukan jika kalian puasa, maka min babil aula al-ijtihad fil madmadah, jangan dilakukan karena kamu puasa. Kenapa? Karena madmadah manfaatnya jelas. Langsung jika apalagi dia tadi seperti itu, langsung dia turun masuk minum ke lambung. Berbeda dengan hidung. Maka al-madmadah min babil aula fi isbat al-karahah. Maksudnya jika al-istinsyaq dimakruhkan, maka al-madmadah min babil aula. Maka ini dari segi ilmu usul. Capek. Cukup. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.